Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sobat Matematik dimanapun berada. Kali ini kita akan mempelajari cara mencari statistik deskripsi seperti mean, median, modus, bahkan standar deviasi, tetapi menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya sobat. Oke, langsung saja kita masuk ya sobat. Di sini, sebelum kita masuk ke SPSS, pastikan dulu kita sudah memiliki data yang akan nanti kita input ke dalam SPSS-nya. Di sini saya sudah memiliki data dengan data X1, X2, dan Y. Jadi variabel X1, variabel X2, dan variabel Y. Di sini datanya sudah lengkap. Jadi ketika nanti kita masuk ke SPSS, data ini perlu cukup kita kopikan saja. Jadi tidak perlu kita tulis satu-satu ya, karena takut nanti ada yang terlewat akhirnya datanya menjadi salah. Makanya kenapa data tersebut harus kita siapkan terlebih dahulu di Excel. Langsung kita masuk ke SPSS-nya ya. Di sini, nah ini tampilan SPSS statistik. Kita klik. Nah, di sini IBM SPSS-nya sudah kelihatan. Sebentar lagi akan muncul. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, ini kalau kita sudah punya data SPSS bisa kita buka. Tetapi kalau misalkan kita mau meriset atau membuat data baru, ini bisa kita close. Kita close sobat ya. Nah, ini adalah tampilan dokumen baru dari SPSS. Ini di paling bawah sini ada yang namanya data view dan variable view. Nah, data view akan terisi apabila variable view ini sudah kita isi terlebih dahulu. Jadi, yang terlebih dahulu akan kita isi adalah variable view ya sobat. Maka kita klik terlebih dahulu variable view. Nah, ketika variable view sudah diklik, maka tampilannya akan seperti ini sobat. Jadi ada name, ada type, with, decimal, label, values, missing, column, dan sampai row ya. Nah, oke. Nah, di sini name itu kita ganti dengan nama variabelnya sobat. Seperti yang tadi ada variabel X1, X2, dan Y. Nah, variabel X1 nanti dan X2 akan berbeda-beda ya sobat. Yang Y juga akan berbeda-beda tergantung penelitian yang kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan penelitian tentang motivasi dan semangat belajar ya. Jadi X1-nya saya beri nama dengan motivasi belajar ya. Di sini X1. Lalu X2 kita tulis dulu ya. X1, X2, lalu si Y. Nah, tadi yang X1 motivasi belajar itu kita tulis di mana? Ditulis di label. Nah, ini ada kolom label. Ini namanya X1 itu apa? Nah, di sini kita tulis. Tadi X1 itu saya adalah motivasi belajar. Maka ditulis di sini motivasi belajar. Lalu X2-nya semangat belajar. Dan yang ketiga adalah kemampuan berpikir kritis, boleh ya sobat. Berpikir kritis matematis, boleh. Ada juga yang hasil belajar siswa, itu juga boleh, tergantung penelitiannya ya sobat. Jadi tergantung variabel-variabel yang ditelitinya nanti namanya. X1 itu apa, X2 itu apa, Y itu apa. Nah, label ini bisa kita perbesar ya kolomnya, tinggal ditarik ke kanan. Nah, jadi kelihatan semua nih nama-namanya. Ada semangat belajar, motivasi belajar, dan kemampuan berpikir kritis matematis. Gitu ya sobat. Lalu di sini apalagi sih yang dirubah? Nah, setelah label, maka di sini kita perhatikan desimal, kolom desimal ini. Nah, kalau dilihat tadi
data yang saya miliki ini tidak ada desimalnya semua ya sobat. Jadi X1-nya dia tidak memiliki desimal, X2-nya pun tidak memiliki desimal, dan Y-nya pun tidak memiliki desimal. Jadi di sini desimal itu saya jadikan 0 karena dia tidak memiliki desimal semua. Gimana kalau nanti ada yang desimal? Misalkan si Y nih, ada di sini Y ada nilainya 14,5. Nah, berarti kan Y mempunyai desimal yang ada berapa angka di depan komanya itu. Seperti ini 14,5 munculnya ya. Berarti di sini desimalnya ada 2. Maka si Y ini nanti desimalnya harus ada 2 gitu ya sobat untuk kolom desimal. Tapi karena datanya tidak ada desimalnya maka di sini 0. Ini kita hapus dulu ya biar tidak mengecoh. Kita lanjutkan ke SPSS-nya. Nah, setelah itu yang lain-lain nih tidak perlu diganti sobat. Jadi hanya mengganti name, desimal, dan label. Gitu ya sobat. Nah, untuk role itu input itu berarti kita input secara manual gitu. Namanya input. Oke ya. Setelah variabel view terisi, kita kembali ke data view. Kita lihat tampilannya data view ya. Setelah diisi, maka di sini ada namanya X1, X2, dan Y. Karena tadi kita sudah mengisi variabel view. Nah, setelah ini sudah muncul X1, X2, Y, maka tinggal kita kopikan datanya sobat. Data yang tadi kita punya nih, X1, X2, dan Y, kita kopikan ke dalam SPSS-nya. Kita copy mulai dari 98 sampai ke bawah 10 ya sobat. Kita copy, kita pindahkan ke sini. Taruh di nomor 1 ya sobat. Main V. Oke, sudah muncul datanya ya sobat. Dari 1 sampai 30 data. Berarti di sini ada 30 data variabel yang akan kita teliti. Nah, sampai sini kalau misalkan nanti akan banyak yang ingin dicari di SPSS, maka ini perlu kita simpan dulu sobat. Jadi menghindari nanti terjadinya perubahan, maka data awal ini kita simpan, boleh di save ya dengan nama yang mudah kita kenal gitu. Jadi ketika nanti ingin mencari selain deskripsi statistik, bisa kita gunakan ini lagi, nanti kita buka gitu. Oke, kalau sudah sampai data terisi di data view, maka kita akan masuk ke analyze. Di sini ada analyze nih sobat, di atas sini ya. Nah, ini namanya analyze. Ke bawah banyak sekali macam-macamnya. Nah, tadi kita akan mencari deskriptif statistik, maka kita pilih deskriptif statistik. Ini ya. Lalu kita klik, akan muncul frekuensi, deskriptif, dan seterusnya. Nah, kita klik lagi yang paling atas, yaitu frekuensi. Nah, tampilannya akan seperti ini sobat. Kalau dalam penelitian biasanya diteliti satu-satu sobat. Jadi kemampuan belajar dulu, atau semangat belajar dulu, atau motivasi belajar dulu, itu biasanya kita mencari deskripsi statistiknya itu masing-masing, tidak digabung. Jadi di sini kita cari dulu yang kemampuan berpikirnya ya sobat. Kemampuan berpikir kita klik, lalu kita klik tanda panah, maka dia akan pindah ke sebelah kanan. Atau kalau tidak mau klik tanda panah, bisa kita tarik langsung ke sini dia. Gitu ya. Jadi dia akan berada di kanan seperti itu ya. Nah, di sini kalau kemampuan berpikir kritisnya yang ada di sebelah kanan atau yang berada di kolom variabel, maka nanti yang akan muncul adalah data statistiknya si kemampuan berpikir kritis ini ya sobat. Selanjutnya kita langsung klik statistik. Nah, di sini ada banyak sekali poin-poinnya. Tinggal kita centang yang ingin kita lihat atau yang ingin kita cari. Mean sudah pasti ya. Median, modus juga sudah pasti. Nah, sum ini rata-rata biasanya nggak perlu bukan rata-rata jumlah ya, biasanya tidak perlu ditampakkan. Jadi kita pilih mean, median, modus ada. Nah, kuartil, persentil itu juga biasanya tidak digunakan. Lalu yang di sini di dispersion itu kita klik standard deviation.
biasanya yang diperlukan hanya standar deviation. Tapi kalau misalkan mau variance juga, range juga, nilai maksimum, nilai minimum, boleh semuanya. Nanti akan munculnya semuanya. Tapi di sini saya akan munculkan saja mean, median, modus, dan standar deviasinya ya. Selanjutnya kita klik continue. Lalu setelah itu jangan klik OK dulu ya sobat. Biasanya diperlukan juga charts. Nih, charts kita klik. Nah, di sini chartnya biasanya berupa histogram. Nah, yang show normal curve ini pengganti poligon sobat. Jadi harus di checklist juga ya. Di checklist baru kita klik continue. Nah, setelah statistik dan chart sudah dipilih, maka kita klik OK. Outputnya akan seperti ini. Data frekuensi, kemampuan berpikir kritis matematis. Nih ya. Ini histogramnya. Ini seperti poligonnya. Nah, ini mean, median, modus, standar deviasinya. Sudah muncul di sini dan ini adalah chartnya. Jadi hasilnya tinggal nanti dikopikan saja ke Word ya sobat. Nah, setelah sudah di-copy, ini bisa disimpan juga sobat nih. Ada kolom untuk simpannya supaya nanti misalkan diperlukan kembali masih ada data cadangannya. Jadi tidak perlu kita cari lagi. Oke, sampai sini dulu ya sobat pembahasan kita mengenai statistik deskripsi menggunakan SPSS. Jika ada soal atau materi yang ingin dibahas, boleh ditulis ke dalam kolom komentar ya sobat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.